Sejak tahun 2009, Mama Yustina Suryati mulai menekuni usaha kecil-kecilan membuat keripik pisang dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga, mengingat keluarganya adalah bagian dari pengungsi ex-Tim-Tim yang tinggal di kawasan Nyolbaki saat itu. Dengan tekad yang kuat dan tanpa lelah, akhirnya Yustina pun berhasil mengembangkan usahanya dengan mendapat suntikan modal usaha pinjaman mikro dari Bank NTT tahun 2014 sebesar 2 juta rupiah. Dengan modal ini, kemudian dilakukan pembenahan kemasan dan menggunakan label yang berwarna agar keripik pisang bisa dipasarkan lebih luas. Usaha ini terus berkembang seiring dengan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai pelatihan bersama sebuah kelompok. Dengan bergabung dalam kelompok Mama Yustina, mendapat pendampingan yang kemudian mendorong dirinya untuk membentuk kelompok usaha yang kemudian dikenal sebagai komunitas CP Kita, diinisiasi bersama Pater Salestinus Panggara CMF dan Justin S. Haji. Kegiatan usaha ini kemudian terus berkembang dengan aneka produk minuman herbal berbahan rimpang seperti kunyit putih, instan jamu aneka rimpang, temulawak jahe, dan keripik pisang karamel. Berbagai produk olahan tradisional yang cukup membantu masyarakat di era pandemi COVID-19 saat ini. Sudah dipasarkan di Dekranasda NTT serta penjualan secara online. Awalnya berusaha sendiri, kemudian membentuk kelompok. Bahkan kini Mama Yustina Suryati sering menjadi instruktur untuk memberikan pelatihan di berbagai tempat, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga. Inisiatif membentuk komunitas CP Kita yang beranggotakan kaum awam dan para misionaris Claretian tahun 2021. Akhirnya telah ikut memberdayakan kaum perempuan dan laki-laki. Tekad menjadi salah satu pelopor produk khas Nusa Tenggara Timur yang mengedepankan potensi lokal, serta mewujudkan usaha yang berkesinambungan, berdampak positif bagi lingkungan. Di samping melibatkan kaum perempuan untuk mengoptimalkan potensi diri dengan berbagai usaha kreatif, ternyata tidak sia-sia. Meski harus terus berjuang menjalankan usaha kecil dan menengah di era pandemi COVID-19, bukan hal yang mudah. Namun yang pasti, Mama Yustina Suryati menjadi sosok inspiratif bagi kaum perempuan Nusa Tenggara Timur dalam mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Saat ini UMKM lah yang mampu bertahan di tengah terjangan badai pandemi COVID-19. Di mana banyak kegiatan usaha yang terpaksa tutup, bahkan para pekerja harus kehilangan lapangan pekerjaan. Benar, jika memulai dengan hati dan ketulusan disertai tekad yang kuat, akan menuai hasil yang memuaskan. Yustina Suryati, inilah sosok inspiratif kita hari ini. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sosok Inspiratif bersama saya Putri Kiki. Seperti biasa pemirsa, dalam Sosok Inspiratif kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang bintang tamu yang sangat spesial selama 30 menit ke depan, dan pastinya perbincangan kita ini akan memberikan inspiratif untuk Anda sekalian. Dan seperti yang tadi sudah pemirsa lihat di profil bintang tamu kita pada sore hari ini, beliau adalah seorang ibu, seorang wanita yang memiliki tekad, memiliki kreativitas yang tinggi, dan memiliki daya juang yang tinggi untuk mengembangkan usahanya. Ia mulai berkarir dari tahun 2009
Mulai dari berjualan keripik pisang dengan harga Rp1.000, kini berkat usaha dan kerja kerasnya, usahanya kian berkembang dan dikenal di NTT dengan nama Mindari Kupang, yaitu Pusat Olahan Khas Nusa Tenggara Timur. Langsung saja mari kita sapa bintang tamu spesial kita di sore hari ini dalam sosok inspiratif Ibu Yustin Saji. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu di balik semua kesibukan Ibu boleh meluangkan waktu untuk hadir di sini dan pastinya akan memberikan inspirasinya kepada semua pemirsa setia TVRI. Ibu berbicara mengenai usaha Ibu. Kalau kita lihat tadi, waduh, luar biasa sekali, banyak sekali usaha yang sudah Ibu lakukan. Dan kalau Putri ingat kembali Ibu ini memulai usahanya sejak tahun 2009 dan dimulai dengan berjualan keripik pisang seharga Rp1.000. Putri mau tanya dulu nih Ibu, bagaimana sih Ibu sampai memilih waktu itu untuk berjualannya keripik pisang, bukan yang lainnya? Boleh diceritakan sedikit? Terima kasih Kiki. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk membangun sebuah usaha yang kecil-kecilan waktu itu, jadi kebetulan saya, suami, kami sekeluarga adalah pengungsi ex-Tintin dan kami juga ada dalam bagian tinggal di camp dan 2009 kami bergeser di pemukiman warga lokal dan di saat itulah mulai berpikir bagaimana menambah penghasilan di dalam rumah. Jadi untuk sekelas hal-hal kecil, membeli micin, garam, itu tidak tergantung kepada suami. Jadi awalnya berpikir untuk sekedar menambah bumbu dapur dengan tanpa harus meminta pada suami. Atas inisiatif itu, lalu saya diajak teman-teman lokal khususnya untuk masuk menjadi anggota sebuah kelompok wanita tani. Nah, dalam bagian menjadi kelompok wanita tani ini, kita diberi penguatan kapasitas dari Dinas Pertanian untuk pengolahan, salah satunya pengolahan dari bahan pisang itu sendiri. Dan keripik pisang saat itu menjadi sesuatu yang menarik dan saya lihat ini berpotensial dan sangat mudah untuk bisa ditindaklanjuti sebagai usaha. Dari situ awalnya. Jadi dalam perjalannya waktu mulai naik pelan-pelan. Jadi dari 1.000 mulai 2.000 hingga pada 2014 Bank NTT memberi dukungan kepada usaha saya karena saya juga mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dalam izin atas produk, yaitu PIRT. Nah, di situ saya berpikir bahwa kenapa tidak dikembangkan, karena ini kita sudah mempunyai izin. Tidak ada yang mustahil kalau betul-betul kita mau bekerja keras dan berkomitmen untuk membangun usaha. Dari situ mulai dibuatlah rintisan untuk memperbaiki kemasan, memperbaiki rasa, menambah varian rasa keripik pisang. Dari awalnya hanya karamel, ada varian lagi rasa keripik pisang gula lontar dan lain-lain. Nah, sehingga pada saat itu 2 juta menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti dalam perubahan produk itu sendiri. Jadi tahun berikutnya dukungan dari Bank NTT dengan meningkatkan pinjaman akses kreditnya 5 juta, 10 juta dan 75 juta saya membangun rumah usaha untuk supaya sebagai bentuk bahwa saya bisa melakukan sesuatu walaupun dimulai dari nol dan tertatih gitu. Jadi asal kita mau bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Jadi keripik pisang yang awalnya Rp1.000, Rp2.000 sekarang menjadi Rp20.000 per kemasan. Dan itu sesuatu yang membanggakan, ternyata keripik pisang ini punya nilai jual lebih pada saat kita bisa berinovasi terhadap produk itu sendiri.
begitu ceritanya. Wow, luar biasa sekali Ibu. Jadi memang Ibu sudah punya ketertarikan sendiri ya dengan yang namanya pisang ini. Dan memang dari dulu Ibu setelah mulai untuk membuat pisang ini seharga Rp1.000 dan Ibu melihat nih ternyata laku di pasaran, laku di orang-orang sekitar, dan Ibu berpikir bahwa tampaknya ini cukup menjanjikan nih di masa depan untuk saya mengembangkan usaha keripik pisang ini. Karena saya melihat bahwa yang harus dibangun adalah potensi lokal yang ada, kekuatan yang ada, sumber bahan baku yang ada. Baru kita bisa melakukan apa dari sumber bahan baku yang ada ini, dan saat ini pisang sangat luar biasa, dan pisang NTT khususnya di timur sini mempunyai ciri khas yang sangat enak. Jadi beberapa kali produk khususnya keripik pisang ini permintaan dari Jakarta, Surabaya, walaupun akan dikenakan ongkos kirim, mereka akan menerima itu karena memang betul-betul keripik pisangnya ini punya karakteristik rasa yang berbeda. Waduh, jadi memang keripik pisangnya Ibu punya rasa khas tersendiri. Kira-kira apakah itu Ibu? Jadi untuk keripik pisangnya ini lebih ke teknik proses pembuatannya gitu, yang menjadi beda terhadap yang lain. Walaupun akan ada banyak para UKM yang melakukan olahan yang sama, tapi saya menjaga karakteristik rasa itu sendiri dan inovasi rasa. Tadi ada karamel, tapi ada keripik pisang gula lontar yang mengangkat karakteristik NTT gitu. Jadi pada saat pameran di luar NTT dan juga publikasi lewat marketing digital, kita beritahu bahwa ini kekuatannya. Jadi bangga terhadap, sebagai orang NTT merasa bangga bahwa harus kita dengan percaya diri memperkenalkan produk kita, dan kita meyakinkan diri bahwa produk kita tidak boleh kalah dengan produk di luar NTT sana. Dan harus mengembangkan yang utamanya adalah pangan khas Nusa Tenggara Timur ya Ibu ya. Menarik sekali Ibu. Dan ini kalau boleh tahu nih Ibu, kalau tadi Ibu sudah bercerita banyak nih tentang perkembangan usahanya Ibu nih. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira mulai dari tahun berapa sih tepatnya usahanya Ibu itu berkembang? Apakah dari tahun 2009 nih, setelah beberapa bulan mencoba menjualnya, apakah langsung berkembang seperti itu? Atau mulai dari tahun berapa nih kira-kira usahanya Ibu mulai untuk berkembang dan jadilah sebuah usaha yang sekarang dikenal dengan nama Mindari Kupang? Iya, jadi memang rintisannya itu dari 2009. Sudah rintisannya dari 2009. Dan memang setiap pelaku usaha itu tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan-dukungan pihak luar. Misalnya dari dinas terkait, yang terdekat saja adalah desa misalnya. Karena di desa akan mengeluarkan surat izin berusaha di tingkat desa. Terus pada level-level lanjutannya seperti dinas pertanian, dinas perikanan, dan dinas-dinas terkait, termasuk lembaga keuangan. Karena biar bagaimanapun kita juga butuh dukungan akan akses modal untuk pengembangan usaha. Apalagi kalau usaha itu merupakan usaha rintisan yang dibangun dari kekuatan sendiri. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita butuh dukungan-dukungan dari dinas, termasuk lembaga perbankan dan juga pihak ketiga. Karena pada saat kerja jaring bersama ini akan membantu kami pelaku usaha mikro kecil ini bertumbuh. Tapi kalau dibiarkan dan tidak diberi penguatan kapasitas, ya mungkin usaha saya dengan keripik yang tetap dengan harga Rp1.000 dan Rp2.000. Tapi saya merasa bersyukur bahwa saya salah satu yang diberi penguatan kapasitas itu. Dan terkadang juga pun kita masyarakat diberi penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan, tapi tidak ditindaklanjuti. Terkadang seperti itu. Jadi mental kita tidak terbentuk sebagai mitra pelaku usaha yang siap untuk bergerak. Jadi yang utama dari diri kita sendiri. Kita mempunyai mimpi apa terhadap hidup kita, terhadap usaha kita. Dan juga melihat
seberapa banyak, seberapa kepedulian pihak-pihak luar untuk bisa membantu mewujudkan mimpi kita. Yang utama punya mimpi tidak? Yang pertama adalah Ya. punya mimpi, Punya kemudian mimpi. melihat peluang yang ada Ya. dan bergerak Ya, maju terus bergerak ya, Ibu maju ya. dan fokus. Fokus. Terkadang Oke. kita ini tidak fokus. Jadi misalnya yang lain sudah membuat apa, mulai kita merubah arah Oh, gitu. iya, Jadi iya. melakukan sesuatu secara fokus. Nanti dalam perjalanannya seperti saya berinovasi terhadap rimpang-rimpang dengan membuat minuman herbal berbahan rimpang, itu bagian untuk mendukung usaha keripik itu sendiri gitu, dan menangkap peluang yang ada di sekeliling. Ya, menangkap Ya, peluang, menangkap peluang. yang ada. Iya, itu yang dari saya sebagai pribadi menempatkan strateginya seperti itu. Apalagi sumber bahan baku ada di sekitar kita, termasuk rimpang-rimpang ini. Dan menjadi sangat bersyukurnya di situasi pandemi, teman-teman yang lain, pelaku usaha mikro kecil yang lain mungkin kesulitan, tetapi usaha saya ditopang oleh usaha minuman rimpang ini gitu. Karena masyarakat mulai kembali ke bagaimana mengkonsumsi minuman herbal sebagai salah satu menjaga imun tubuh. Iya, benar sekali. Yang saya ketahui seperti itu. Dan sisi positifnya yang saya ambil ini adalah peluang. Iya. Jadi walaupun awalnya mungkin tidak terlalu dianggap gitu, tapi di situasi pandemi ini, walaupun secara usaha semua kita terpuruk, baik usaha mikro kecil, tapi bagaimana menangkap peluang-peluang ini. Dan salah satunya saya menangkap peluang usaha minuman herbal berbahan rimpang ini. Di masa pandemi COVID-19 Iya. seperti ini, Iya. karena masyarakat memang sekarang membutuhkan yang namanya minuman herbal alami Iya. untuk daya tahan tubuh mereka ya Ibu ya. Dan saya juga sempat membaca pada salah satu artikel Ibu, salah satu moto dari Ibu Yusten ini adalah berbagi itu indah ya. Sekali lagi, salah satu moto dari Ibu Yusten ini adalah berbagi itu indah. Dan saya melihat bahwa Ibu juga menjadi salah satu penggiat dari salah satu komunitas, yaitu komunitas CP Kita. Nah, boleh diinformasikan dulu nih kepada semua pemirsa setia TVRI, apa sih komunitas CP Kita, apa sih visi dan misi, dan apa sih yang dilakukan di dalam komunitas itu, Ibu? Boleh dijelaskan sedikit? Iya, jadi dari perjalanan hidup saya secara pribadi, Iya. pengalaman hidup sebagai warga baru dan tinggal di camp, dan juga pengalaman hidup bagaimana merintis usaha hingga anak-anak saya mulai menyelesaikan kuliahnya dan bekerja, hingga saya berpikir di satu titik untuk bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau kemarin-kemarin kita berpikir tentang bagaimana bermanfaat terhadap diri dan keluarga, tapi bagaimana kita berpikir tentang bermanfaat bagi orang lain. Nah, komunitas CP Kita ini adalah bentuk dari kerinduan dari saya dan teman-teman awam khususnya, dan kebetulan juga menjadi diskusi yang menarik bersama para misionaris Claretian, dan kebetulan di sini adalah Pater Celestino Panggara CMF, dan kita mendiskusikan bagaimana kita membentuk suatu komunitas yang di situ adalah kumpulan orang-orang yang tanpa batasan suku, agama, Iya. dan bahasa. Tapi bagaimana wadah ini menjadi jelmaan untuk sebagai karya sosial kemanusiaan untuk peka dan peduli terhadap lingkungan Oke, sekitar. dan kalau kita lihat nih Ibu, ini adalah produk-produk dari hasil olahannya Mindari Kupang dan dari ibu-ibu yang terkumpul dalam komunitas CP CP Kupang. Kita. Boleh dilihat, dikasih tunjuk dulu nih kepada semua pemirsa setia TVRI, kira-kira ini ada apa aja nih, mulai berawal dari keripik pisang sehingga berkembang, ini namanya apa nih Ibu? Itu namanya kunyit putih. Kunyit instan putih kunyit ya, putih. jadi semua yang ada di sini. Dan ini adalah minuman brand herbalnya. dengan instan temulawak CP Kita. Jadi supaya menjelaskan bahwa misi CP Kita adalah berbagi. Jadi tidak hanya berbagi dalam bentuk material, tapi bagaimana berbagi dalam bentuk pengetahuan, ilmu, dan bagaimana berbagi untuk mama-mama yang ingin
berinisiatif membangun usaha tapi tidak tahu mau melakukan apa. Nah, boleh dikasih sedikit tips ke semua ibu rumah tangga ataupun perempuan-perempuan muda yang mungkin ingin berkarir dan mau memulai usahanya, boleh dibagi sedikit tips nih kepada mereka, Ibu. Semoga Ibu juga dapat menjadi inspirasi mereka dan usahanya mereka mulai dari nol bisa berkembang seperti punyanya Ibu Yustin sekarang. Jadi saya menghubungkan kembali ke karya sosial komunitas CP, bagaimana kita memberi penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu dan kaum muda, khususnya remaja putri gitu. Selain bagaimana kita memberi pelatihan khususnya minuman herbal, walaupun kita juga memberi pelatihan juga pengolahan lain termasuk keripik pisang, keripik ubi, stik kelor dan lain-lain. Tapi bagaimana di wadah komunitas CP kita ini juga kita memotivasi mereka untuk mengambil keputusan untuk segera melakukan sesuatu sekecil apapun itu. Oke, jadi buat semua ibu rumah tangga maupun kaum muda yang saat ini sedang bingung nih ingin merintis usaha apa, mau merintis usaha apa, boleh bergabung di komunitas CP Kupang. Bagaimana caranya, Ibu? Boleh dikasih tahu sedikit bagaimana caranya masuk dalam komunitas jadi CP di Kupang? komunitas CP ini selama ini kita masuk lewat gereja. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke komunitas-komunitas lain karena komunitas CP ini sifatnya terbuka. Jadi sebenarnya apalagi di masa pandemi ini kita mengadakan workshop pelatihan pengolahan minuman herbal berbahan rimpang. Tapi ini diterima juga ya dari siapa saja masyarakat luas yang siapapun ingin masyarakat yang ingin belajar untuk mengolah apapun itu. Dihubunginya kemana itu, Ibu? Bisa lewat komunitas CP kita melalui saya, komunitas CP kita, dan juga melalui partner Celestinus Pangara. Jadi apa namanya, visi dari komunitas CP kita yaitu mewujudkan gerakan bersama dalam semangat kasih untuk berbagi dan peduli. Ini sebenarnya sebagai karya bersama, bukan antara awam dan para misionaris, tapi bagaimana semua dinas terkait, lembaga pihak ketiga dan perbankan juga mendukung ini untuk supaya masyarakat diberi ruang untuk bertumbuh dalam merintis usaha, mengidentifikasi usaha, merintis usaha, membangun usaha, dan menjadi usaha yang keberlanjutan. Bicara keberlanjutan ini kan agak butuh kerja keras bersama. Dan mungkin saat ini saya sebagai pelaku usaha mikro kecil yang diberi ruang sangat luar biasa oleh pemerintah maupun perbankan. Tapi saudara-saudara kita dari pemerintah juga untuk membantu sesama masyarakat maupun ibu rumah tangga yang ingin merintis usaha. Dan tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang bersama Ibu Yustin. Kiranya perbincangan kita yang singkat tadi dapat memberikan inspirasi juga nih kepada semua ibu rumah tangga maupun kaum muda yang ingin memulai karir. Jangan takut untuk memulai karir dari nol, asalkan ada tekad, usaha, kerja keras, dan yang utama adalah fokus. Dan yang mau bergabung di komunitas CP Kupang langsung saja hubungi Ibu Yustin atau langsung saja masuk ke Facebook dengan nama grupnya adalah komunitas CP kita. Untuk sekali mengetahui lebih dalam lagi nih apa sih komunitas CP kita. Terima kasih Ibu Yustin untuk waktu dan untuk perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Semoga akan hadir Ibu Yustin selanjutnya yang akan menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Terima kasih Bu, dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan sosok inspiratif hari ini. Kami akan kembali lagi pada minggu depan tentunya di jam yang sama. Sampai jumpa dan